mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo siap melaksanakan PPL siklus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak? Untuk kompak. Gimana kabarnya anak? Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Silakan Mas Gita memulai doa. Persiapan doa. Doa mulai. Yang kemudian ini Bu Ari akan melakukan presensi seperti biasa. Bu Ari mengecek kalian ada yang izin, ada yang sakit, atau mungkin ada yang mempunyai masalah di rumah. Di sini Bu Ari kan karena kita jam keempat, baru cek di presensi kalian ada semua. Alhamdulillah sehat semua ya anak. Ini alhamdulillah hijau masuk semua. Oke, itu seperti biasa. Mari kita awali untuk siapa yang bertugas hari ini biasanya? Saya Ibu. Ya. Menyampaikan pertanyaan-pertanyaan romantis sebelum Bari masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu kira-kira siapa yang di rumah kalian memelihara ayam? Oh, Satrio. Pelihara ayam apa Satrio? Ayam bangkok. Oh iya, Satrio. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pernah kalian memakan telur di rumah? Kecap? Pernah. Kira-kira cara paling kamu seperti apa? Pertama, saya menyiapkan pasir untuk tempat telur. Kedua, saya mencari sarang telur. Ketiga, telur saya tutup dengan lembut supaya tidak terjadi kerusakan. Ya. Empat, memeriksa kebersihan telur. Kalau telur kotor, disimpan. Ya, terus. Terakhir, disimpan di tempat bersih dan bersih. Jadi, seperti yang disampaikan Bisa, kalau kita
panen, memotongnya yang lembut, nggak usah kasar. Nanti apa? Membuat merusak telur ataupun dapat memecahkan. Kalian bisa memilih metode pemilihan telur secara tepat. Kemudian yang kedua, kalian bisa memilih ciri-ciri telur tetas yang baik atau yang berkualitas atau yang bermutu baik. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menilai mutu telur tetas. Dan yang keempat, kalian bisa merancang teknik dan waktu pemilihan telur tetas yang tepat. Kemudian yang terakhir, kalian bisa melakukan pemilihan telur tetas dengan baik. Cukup dimengerti tujuan dari pembelajaran kali ini. Kemudian yang berikutnya Bari akan menyampaikan sekilas tentang materi pemilihan telur tetas. Sebelumnya kan Bari sudah memberikan bahan ajar atau literasi yang Bari masukkan dalam Google Classroom kalian. Kalian sudah mempelajari secara mandiri kan? Nah, Bari ingin mengetes atau ingin mencoba kemampuan atau cara belajar kalian secara mandiri. Bersangkutan dengan materi Bari, yaitu Bari ingin bertanya, kira-kira ada nggak yang kalian tahu tentang kriteria pemilihan kualitas telur tetas yang bagus? Di antara kalian ada yang tahu? Oke, Devia, boleh disampaikan yang tegas dan semuanya dengan ya, Devia. Kriteria telur yang bagus bisa dilihat dengan berat telur, bentuk telur, keadaan kulit telur, umur telur, rongga udara, umur induk dan fertilitas telur. Fertilitasnya telur. Ditampilkan ya. Memang benar kriteria telur yang tetas yang baik bisa diukur atau dengan berat telurnya, kemudian bentuk telurnya, kemudian keadaan kulit telurnya atau peran-peran dari telur. Kemudian yang keempat, umur telur tetas. Kemudian yang selanjutnya adalah rongga udara, umur induk dan fertilitas dari telur. Berat telur di sini, berat telur, berat dan besar telur tetas erat kaitannya dengan besar dan keseragaman anak unggas yang akan dihasilkan. Jadi kenapa kita perlu memperhatikan berat dari telur tetas itu yang akan ditetaskan? Karena berat dan besar telur tetas mempengaruhi keseragaman dari anak unggas yang akan ditetaskan. Kemudian anak unggas yang besar, normal dan seragam sangat diharapkan oleh peternak. Jadi apa? Nanti ke depannya unggas itu akan besar dan seragam. Kemudian sebaliknya kalau bobotnya tidak seragam, maka telur-telur yang ditetaskan akan tidak seragam. Ada yang ditanyakan? Sudah? Paham ya? Kemudian yang kedua adalah bentuk telur. Telur itu ada bermacam-macam. Ada 3, bulat, oblong, oval. Tapi yang paling optimal adalah telur itu retak dengan sangat buruk sekali, bahkan sampai busuk. Itu untuk keadaan dari kulit. Kemudian umur telur tetas. Umur yang perlu diperhatikan juga dalam pemilihan telur tetas adalah cara dan lama penyimpanan telur. Jadi kalau telur itu sudah lama dari pertama kali dia ya sebelum diram, jadi dia disimpan, sebelum ditetaskan dia disimpan terlalu lama, maka dia akan mempengaruhi juga, mempengaruhi dari keadaan telur itu bisa oval, bisa mungkin jika dia sampai retak masuk organisme yang berpindah masuk ke dalam telurnya, membuat embrio yang di dalamnya mati.
Jadi perlu diperhatikan cara penyimpanan. Kemudian untuk rongga udara, nah ini rongga udara. Di sini boleh menyampaikan telur yang baik adalah rongga yang seperti apa kira-kira? Ketika di gathering transparan dan kelihatan titik embryonya. Ketika kita proses handling, tahu handling kan? Itu dia terlihat terangnya transparan dan terlihat titik embrionya. Itu bagus. Jadi telur yang baik adalah telur yang letak rongga udaranya berada di ujung tumpul telur. Kemudian rongga udara hubungannya adalah dengan pertumbuhan embrio. Jadi kalau rongga udaranya itu terang, transparan, jadi ya besar, itu mempengaruhi pertumbuhan dari embrio. Kemudian ketika rongga udara juga memberikan identitas selama telur itu disimpan atau masih segar. Jadi rongga udara itu juga terpengaruh dengan penyimpanannya, jadi lama penyimpanan. Yang umur induk yang ideal untuk penghasil telur netas adalah ayam atau itik 1 bulan setelah produksi telur yang pertama. Sedangkan untuk bio adalah 2 sampai 7 bulan. Fertilitas telur, fertilitas adalah prosentasi telur. Boleh dilanjutkan? Terima kasih ya. Sampaikan fertilitas itu apa? Fertilitas adalah presentasi telur dari sejumlah telur yang diarahkan. Telur-telur yang dipilih haruslah telur yang fertil dibuahi. Tidak semua telur yang dihasilkan induk belas merupakan hasil dari pembuahannya. Hal ini disebabkan karena kurang tepatnya rasio jantan dan betina yang ada di farm. Berarti kurang tepatnya rasio jantan dan betina yang ada di farm mungkin disebabkan oleh hasil pembuahannya tidak maksimal. Sekarang Bu Ari akan membuka suatu video pelajaran kalian amati. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu kalian catat, silakan dicatat, diamati dan disamakan atau mungkin dicocokkan dengan literasi atau bahan ajar yang boleh disampaikan di video. Jadi boleh pakai handphone juga. Kemudian nanti kalau memang ada pertanyaan silakan ditulis, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ini kita masuk ke dalam inti video. Jadi untuk telur netas yang saya pilih, yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman apabila nantinya membeli telur netas, adapun kriterianya adalah yang pertama itu kita pastikan indukannya dulu. Jadi kenapa saya bilang indukan? Karena indukan itu kan menentukan telur itu ada embrionya tidak. Si betina dibuahi yang dengan si jantan tidak. Jadi kalau tidak dibuahi, otomatis telur itu tidak akan bisa menetas menjadi diusin. Dari sisi pertama kita harus lihat dulu, kita bisa pastikan dulu bahwasanya memang telur itu dihasilkan daripada perkawinan antara si jantan dan si betina. Nah, itu bukan ya. Nah, kita juga harus tahu bukannya itu berapa sih usianya. Memang usia yang ideal untuk jantan adalah 1 tahun. Namun untuk yang saat ini karena memang di usia itu akan saya lihat sendiri dan memastikan yang dulu. Ini tetap akan saya jelaskan. Ya. Karena di periode yang pertama saya mencoba menetaskan 10 butir, alhamdulillah jadi 8 butir. 8 butir yang menetas, jadi 8 ekor lah yang menetas. Karena ini sudah masuk ke periode yang ketiga. Ya, jadi kita setiap seminggu sekali melakukan inseminasi. Berikutnya mulai dari diskusi kelompok. Oke, nanti setelah ini kalian berdiskusi atau membentuk kelompok, sudah membentuk, kemudian nanti juga dibagikan RKPD-nya, kalian berdiskusi, waktunya 10 menit. Setelah sambil berdiskusi, kalian juga mengamati yang telur yang baru
disediakan di belakang itu silahkan setiap kelompok satu paket. Kemudian setelah kalian diskusi nanti akan direview lewat presentasi kalian. Silahkan dimulai dari sekarang. Nah, ini sudah boleh disampaikan di sini juga poin-poin dari praktikum kalian hari ini, yaitu satu, praktek melakukan pemilihan telur tetap. Kemudian kalian nanti mengambil bahannya, lakukan secara berkelompok, kemudian tulis hasil prakteknya di buku, kemudian nanti dipresentasikan. Silakan. Boleh salah satu perwakilan kelompok untuk mengambilnya. Untuk restriknya kelompok 3 boleh ngambil di sana, Pak. Untuk handlingnya. Yang kelompok 1? Jadi bagi RKPD-nya ya. Kelompok lain boleh menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Nanti kalau memang kelompok yang ditanya itu tidak bisa, kita pecahkan bersama. Ayo, kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh. Juga kami akan mempresentasikan dari hasil pengamatan. Nomor 1. Yang pertama, anak telur nomor 1 dan 4 putih, nomor 2, 3, 5, 6, 7 putih, dan yang kedua bobot telur rata-rata 63 gram. Bentuk telur oval, tetapi ada yang bulat. Volume rongga telur transparan dan terletak tepat di ujung telur. Tidak terdapat telur yang letak. Sekian laporan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari hasil pengamatan kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau ada, silakan angkat tangan, sampaikan dalam catatan, dan mungkin nanti kelompok 1 bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, nanti kita pecahkan bersama-sama. Ayo. Siapa yang tanya? Ada yang dipertanyakan enggak? Yang Nasila. Dari laporan hasil pengamatan yang bukan turun Pelan-pelan naik. Cepat dengan ulangi. Pelan-pelan. dari laporan hasil pengamatan kalian telur nomor 1 dan nomor 2 tidak layak untuk dibebaskan. Kenapa? Ada yang mau jawab? Siapa? Anis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nasila. Karena kedua telur tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk mendaftar. Jadi tidak memenuhi salah satu syarat. Ada lagi pertanyaannya? Kalau misalnya penelitian telur tidak penetapan. Nah, apa syaratnya kalau tidak memenuhi
udara. Satu berdasarkan rata-rata 60 sampai 5 cm. Dua untuk telur apa? Tiga tonjolan telur dan tiga berbeda. Empat bahan karbon bertransparan. Lima untuk telur transparan dan transparan. Di ujung telur berbentuk. 6 versi telur berbeda. Fertilitas telurnya harus ada. Sudah Nadia itu sudah cukup paham atau belum paham Nadia? Nah, ada pertanyaan lain untuk nomor 1? Caranya kalau dia kalian amati ada itu yang meminta bermakna. Jadi yang kalian amati tadi itu adakah yang tidak memenuhi syarat yang kalian sebutkan tadi? Ini persyaratan kriteria kertas yang baik. Telur yang kami amati bentuknya segar dan rongga tidak berada di ujung telur. Berarti ada ya, ada dua. Satu bentuknya bulat, kemudian diamati dari rongga udaranya tidak berada, ada. Ada yang lainnya? Untuk laporan atau pengamatan dari kelompok 1 ada dipertanyakan lagi atau mungkin ada masukan? Ya. Paham ya? Kemudian untuk kelompok 1 juga ada yang ditanyakan atau yang kurang dipahami dari pengamatan kalian? Sudah jelas semua? Karena memang Bari sudah memberikan literasinya atau bahan ajarnya dalam Google Classroom yang bisa kalian pelajari secara Oke, silakan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan telur. 1. Warna telur nomor 1 sampai 4 berwarna putih, nomor 5 sampai 7 berwarna krem. Bobot telur rata-rata 44 gram, ada yang bobot 70 gram 1 butir. Bentuk telur semuanya oval. Volume rongga telur yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 transparan dan letaknya pas di ujung yang gundul. Dan yang nomor 1 dengan warnanya tidak terdapat telur yang retak. Sekian laporan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi laporan pengamatan dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin kalian tanyakan, ingin kalian pahami dari pengamatan atau dari laporan yang disampaikan kelompok 2, silakan. Krisna. Dari laporan hasil pengamatan kalian terdapat satu butir telur yang tidak layak untuk dikeraskan. Kenapa? Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Karena kedua telur tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk telur retak, yaitu ini juga Oh, jadi ada satu Krisna. Karena ketika kelompok 1, kelompok 2 mengamati proses handling gelap tidak terlihat rongganya gelap. Nah itu biasanya kalau gelap apa Krisna? Kalau ketika kita handling gelap itu biasanya apa? Endingnya? Karena telur tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk telur kertas, yaitu seperti handling tidak terang tapi gelap. Nah itu kalau tidak terang gelap itu biasanya embryo dalam telur itu ya nanti apa? Ada pertanyaan lain? Oke silakan. Kenapa bisa perbedaan telur gelap selalu dikatakan dan supaya telur kekerasan? Dan saya akan ada pertanyaan dari Ibu. Jika telur gelap berarti petanda telur tersebut 1, telur busuk 2, tidak berfertilisasi 3, embrio dalam telur mati. Ya ada 3 Mbak Dea ya. Jadi 1 apa ayo satu tadi telurnya busuk 2 Tidak
fertilisasi. Tidak fertilisasi. Kemudian Embrio dalam telur mati. embrio dalam telur mati. Ada yang lainnya? Paham ya? Ada pertanyaan lain? Silakan, Mak. Maksudnya tidak fertilisasi itu apa? Masuk dari tidak fertilisasi tadi kamu menyampaikan. Saya akan menjelaskan dari fertilisasi itu satu, dalam telur tersebut tidak memiliki embrio yang tunggal, yaitu kosongan dalam telur sehingga tidak layak untuk dipasang. Tunggal benar itu tidak memberikan kebutuhan yang baik atau tidak sehat sehingga tidak layak dimakan. Tidak layak untuk karena ini disampaikan pertama ada dua ya Mbak Mas. Dua, satu tadi apa? Yes. Di dalam telur kita sendiri tidak memiliki embrio yang baik kosongan dalam telur sehingga tidak layak untuk dipasang. Di telurnya itu terjadi kekosongan, tidak ada embrionya. Jadi ya, kalau tidak ada embrio, kalau disertakan kan percuma. Oke, yang kedua, telur punya tidak menunjukkan perkembangan yang baik atau tidak sehat sehingga tidak layak dibakar. kalau telurnya itu biasanya itu telur itu tidak sehat dan tidak layak untuk dibakar. Jadi embrionya itu tidak sehat, dalamnya mati ya toh. Kalau tidak dibilang. Ada pertanyaan lagi kelompok dua? Dan apakah ada pertanyaan dari kelompok dua untuk saya kembali? Mungkin ada yang dari pengamatan kalian yang tidak semengerti? Mengerti semua? Kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok dua. Ya, presentasi kalian dan diskusi kalian berjalan dengan lancar. Nah, sekarang sebelum kita atau mungkin kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kriteria pemilihan robotas yang baik atau yang berkualitas baik itu kita harus melihat dan memperhatikan apa tadi satu berat atau bobot dua tiga apa? Warna kerabat telur. Kemudian yang keempat rongga udara. Kemudian lima kebersihan atau keutuhan dari telur. Kemudian terakhir adalah fertilitas. Tadi juga disampaikan temanmu fertilitas telur itu tadi apa? Tadi siapa yang jawab itu Pak? Yang jawab di depan ada pertanyaan fertilitas telur tadi loh. Oh, desain apa tadi fertilitas tadi? Fertilitas itu juga penting. Apa tadi? Di dalam telur tersebut tidak memiliki embrio yang berkembang, yaitu kosongan dalam telur sehingga tidak layak untuk dipasang. Dua, telur benar itu tidak menunjukkan perkembangan yang baik atau tidak sehat sehingga tidak layak dibakar. Jadi fertilitas telur itu penting karena apa? Untuk kelanjutan dari perkembangan dari itu kesimpulan yang pertama yang disampaikan Mbak Heri. Nah, kemudian ada kesimpulan kedua nggak? Ada yang menyampaikan kesimpulan dua? Kesimpulannya yang kedua mereka sinya, tinggal lagi ayo. Jadi, Mbak Sia tadi menyampaikan pemilihan telur tetas harus dilakukan dengan cermat supaya apa? Mendapatkan keberhasilan penetasan yang optimal dalam penetasan dan pengembangbiakan dari ayam. Itu dari dua kesimpulan yang disampaikan sama teman ibu tadi benar memang. Jadi tadi kriterianya harus dicermati, harus diperhatikan. Kemudian yang kedua kita juga
Itu dua kesimpulan ada hari ini. Mungkin ada tambahan? Tambahan dari kesimpulan tadi? Tidak ada ya? Oke. Bu Adi akan menyampaikan untuk materi minggu depan adalah kita akan membentuk bagaimana mengukur dari bila menggunakan jam kosong, mengukur ukuran dari telur. Kita akan menggunakan jam kosong dan start. Itu adalah materi minggu depan. Dan bahan ajarnya biasa, bahan ajarnya serta literasi bisa kalian pelajari di Google Classroom. Nanti akan menyematkan setelah selesai dari pengumpulan tugas dari itu untuk materi di depan ya. Dan pembelajaran atau materi yang baru disampaikan sudah cukup dan kita sudah melakukan referensi tahap kesimpulan. Mungkin ada kurang lebihnya dari minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Seperti biasa kan kita? Persiapan doa. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita silakan.